Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis taman-taman surga. Melalui kajian tafsir Ibnu Katsir ini mudah-mudahan menjadi wasilah tambahan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat mushaf kita pada surat Al-Ghasyiyah. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu dengan mengharap satu huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan kepada kita. Kemudian nanti dilanjutkan dengan terjemahan, diterjemahkan, baru kita menikmati bersama tafsir Ibnu Katsir, melanjutkan hak ilmu yang terdapat pada ayat yang ke-8, mudah-mudahan nanti sampai pada ayat yang ke-14. Baik, kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk.
Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Hal ata, apakah telah datang kepadamu Muhammad, apa? Hadithul ghasyiyati, berita tentang hari kiamat. Wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, khasyiatun, tertunduk hina, amilatun, karena bekerja keras, nasibah, lagi penuh kepayahan. Tapi tasla, masuk, tasla, orang yang bekerja keras itu masuk, naron, kepada neraka, hamiyatan, yang apinya sangat panas. Tusqa, ulangi, tasla, orang yang bekerja keras itu memasuki naron, api, hamiyatan, yang sangat panas, maksudnya neraka. Tusqa, diberi apa? Minum, min ainin, dari sumber mata air, aniyatin, yang sangat panas. Laisalahum, tidaklah bagi mereka, to'amun, ada makanan, illa, kecuali, min dhari'in, makanan berupa pohon yang berduri. La yusminu, yang pohon berduri itu, dhari' itu tidak menjadikan seseorang gemuk, wala yughni, dan tidak menjadikan kenyang, min ju'in, dari laparnya. Wujuhun, ada juga wajah-wajah, yauma idzin, pada hari itu, na'imatun, berseri-seri gembira. Kenapa? Lisa'yiha, dikarenakan perjalanannya, radiyatun, diridhoi, senang. Di mana? Fi jannatin, di dalam surga, aliyatin, yang kedudukannya tinggi. La tasma'u, kamu tidak akan pernah mendengar, fiha, di dalam surga itu, laghiyatan, perkataan yang sia-sia. Fiha, di dalam jannah itu, ainun, ada mata air, jariyatun, yang terus mengalir. Fiha, di dalam jannah itu, sururun, ada dipan-dipan, jamak dari sarirun. Dipan-dipan yang bagaimana? Marfu'atun, yang ditinggikan. Wa akwabun, dan ada juga gelas-gelas, maudhu'atun, yang tersedia. Wa namariku, atau maudhu'atun, yang disediakan. Wa namariku, jadi wawunya tuh waw atof. Waw atof itu berkaitan dengan ayat yang ke-13-nya. Jadi wa fiha akwabum maudhu'ah wa fiha namariku masfufah, tapi terwakili dengan waw itu. Wa namariku, dan di dalam surga itu ada bantal-bantal, masfufatun, yang sangat tersusun rapih. Wa zarabiyu, dan di dalam surga itu ada permadani-permadani, mabthusatun, yang terbentang. Afala yanzuruna, tidakkah mereka itu memperhatikan, ilal ibili, kepada seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai, itu juga waw atof. Wa afala yanzuruna ilas samai kaifa rufi'at, begitu, tapi terwakili dengan waw, namanya waw atof. Wa ilas samai, dan tidakkah mereka memperhatikan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali, dan tidakkah mereka juga memperhatikan terhadap gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan dengan tegak. Wa ilal ardi, dan tidakkah mereka memperhatikan kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan.
Fadzakir, maka dari itu Muhammad berilah peringatan umatmu itu. Innama anta, sesungguhnya kamu Muhammad hanya mudzakirun, pemberi peringatan. Lasta alaihim, tidaklah kamu Muhammad atas mereka bimusaitirin, memaksakan diri berkuasa. Illa, kecuali man, orang tawalla, yang berpaling, wa kafara, dan bersikap kufur. Fayu'adzibu, maka akan mengadab hu, kepada orang yang berpaling lagi kufur. Siapa? Allahu, Allah. Dengan apa? Al-adzaba, dengan siksaan. Al-akbaro, siksaan yang akbar, yang sangat besar. Inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kami, kata Allah, iyabahum, kembalinya mereka. Tsumma, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, apanya? Hisabahum, hisabnya mereka. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat tafsir, kita nikmati bersama tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang ke-8, yang setelah sebelumnya kita menikmati bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahagagahannya, menghabarkan kepada kita sesuatu yang menjadi ujian bagi keimanan kita, dan ini bagian dari tuntutan rukun iman. Bagian dari rukun iman adalah ada al-imanu biyaumil akhir. Wajibnya kita beriman kepada sesuatu yang belum terjadi tapi pasti ada, ya, yaitu hari kiamat. Salah satu di antara rentetan hari kiamat, karena ditandai yang namanya hari dunia, alam yang kedua, yaitu alam akhirat, itu adalah dari sejak dipisahkannya ruh dari jasad kemudian masuk ke alam barzah, terus sampai perjalanan yang panjang, kemudian termasuk juga kenikmatan di dalam jannah dan juga siksa di dalam neraka, ya. Nah, pada ayat yang ke-1, ke-2 sampai ayat yang ke-7, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan kelompok kiri yang mereka membangkang dalam kehidupan, kemudian mereka banyak berusaha tapi usahanya bukan untuk Allah, kemudian maksiat dan dosa mereka kerjakan, terbawa sampai mati. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah, ada wajah-wajah yang pada hari itu mereka menundukkan pandangannya dengan penuh hina. Amilatun nasibah, banyak bekerja tapi bukan untuk Allah, tapi pekerjaannya untuk maksiat. Sehingga tasla naron hamiyah, digambarkan nanti orang seperti itu akan masuk ke dalam api yang menyala, api neraka yang menghanguskan diri mereka. Di dalamnya Allah kabarkan tusqa min ainin aniyah, diberi minum, diberi makanan dari sumber air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak pernah mereka merasakan makanan kecuali makanan yang merusak tubuh mereka. La yusmin wa la yughni min ju', makanannya tidak menyehatkan mereka, tidak menggemukkan mereka, bahkan tidak menyelesaikan lapar mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, sekarang kita baru menikmati ayat ke-8, berbeda dengan ayat ke-1 sampai ayat 7, itu menggambarkan tentang tarhib. Nah, sekarang baru targhib, ya. Dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau kalau Jumat, khutbah Jumat itu ihmarra wajhuhu wa ala sautuhu, harus menjadi contoh bagi kita, terutama di antara kita mungkin ada yang biasa ngisi khutbah Jum'ah, ya. Beliau itu kalau khutbah Jum'ah ihmarra wajhuhu, ya, wajahnya memerah. Wa ala sautuhu, dan suaranya lantang sekali. Nah, kenapa? Terlebih ketika beliau menjelaskan tentang azab di dalam neraka, ya. Karena tidak ada materi yang Rasul sampaikan kecuali dua.
antara targhib dengan tarhib. Tarhib menjelaskan tentang alam barzah, siksaannya, menjelaskan tentang bagaimana susahnya di mahsyar, bagaimana ketar-ketirnya, gundah gulananya ketika di atas sirat, terlebih ketika masuk neraka. Menjelaskan tentang itu ya sesuatu yang mengerikan. Itu namanya tarhib. Tujuannya agar orang itu jera dari perbuatan dosa dan maksiat, timbul rasa khauf yang tinggi kepada Allah. Kemudian yang kedua, targhib, pakai ghin, targhib. Ini yang akan kita pelajari pada ayat yang ke-8 dan selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang kenikmatan di alam barzah, kemudian bagaimana nikmatnya orang mukmin ketika di mahsyar, ketika di atas sirat, terlebih ketika di hadapan jannah, wabil khusus lagi ketika di dalam jannah. Agar apa? Nabi memotivasi orang agar timbul ya orang itu semangat untuk beramal saleh yang disebut dengan roja. Ya, itu Nabi ya materinya. Menjelaskan dua hal itu, ihmarra wajhuhu, wajahnya seperti memerah gitu. Karena saking mendalaminya dan menjiwainya ayat-ayat tentang targhib wa tarhib antara neraka dan surga. Kemudian ala sautuhu, ya suaranya lantang. Wah, saya minta izin dulu. Bismillah. Allahumma sholli. Jadi itulah materi Rasulullah SAW ketika beliau di atas mimbar Jum'ah. Ya. Ketika Jumat kan orang yang sakit biasa juga kadang memaksakan diri pergi ke masjid karena besarnya fadilah hari Jumat itu. Orang yang lagi bepergian lihat masjid, hatinya baik, oh ini Jumat. Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Diciptakannya langit dan bumi pada hari Jumat. Bahkan hancurnya bumi, langit yang disebut dengan hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Itu terjadi pada hari Jumat juga ya. Bahkan ada dua waktu yang sangat mustajab ya, makanya dicari sekali waktu itu. Jika kita berdoa, insya Allah dengan rahmatnya dikabulkan, yaitu di antara dua waktu khutbah, berarti ketika istirahat ya, khotib istirahat dari khutbah pertama sejenak, nah itu segera kita berdoa, paling mustajab. Kemudian yang kedua adalah di penghujung Jumat, yaitu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah Subhanahu wa taala yas'adul kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik itu naik, wal amalus salihu, dan amal salih juga diangkat. Ya, yarfa'uh. Itu ba'da asar sampai menjelang maghrib, berarti di penghujung hari Jumat, karena dalam hitungan hijriyah masuk hari yang selanjutnya adalah dengan batasan maghrib. Ya, jadi dari asar sampai menjelang maghrib, para sahabat orang-orang saleh dahulu kalau hari Jumat mereka i'tikaf di masjid karena mengejar tadi ya. Doa-doa itu diangkat, dikabulkan proposal kita, kemudian amal saleh juga dicatat. Maka menyuguhkan amal saleh yang terbaik pada akhir Jumat. Nah, belum lagi Rasulullah juga bersabda, idza jaa yaumul jum'ah al malaikatu qaimuna fi kulli babin min abwabil masjid. Ngapain? Yaktubunal awwal fal awwal. Siapa yang tidak tertarik ya? Makanya tidak boleh malas-malas kalau hari Jumat itu Kamisnya sudah kita senang menyambutnya. Oh, saya besok tidak akan kerja, saya akan banyak baca Quran dan amal soleh yang lainnya. Makanya sekarang alhamdulillah subur makmur di beberapa masjid itu ada Jum'ah berkah
ya. Jumkah, ada jumber, macam-macam bahasanya. Jum'ah berkah ya. Bikin nasi dan sebagainya. Kan teh pakades tos 2 periode, pacamat tos 2 periode, 10 tahun bayangkeun aranjeunna teh. Gaduh 5 pertanyaan nu can kajawab ku ustad-ustad jeung kiai di dieu. Mempeng ka dieu cenah bade ditaroskeun. Gebeg hatena teh. Bisa ngajawab tuh aingnya duh cenah gitu. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, sampai 5 pertanyaan disampaikan, kasih catatannya. Pas dilihat sebenarnya teu bisa. Ieu hese nah hatena, ieu hese. Bayangkan 10 tahun belum ada yang bisa jawab. Tapi oleh Allah dikasih ilham yang luar biasa ketika itu. Dia mengatakan, ieu mah cenah pertanyaan teh gampang kabeh ge. Margi gampang cenah. Ku abi dipasihkeun ka murid abdi mah enggak Pak Kiai. Ka murid abdi. Jadi ku kiai nah tapi biasana ku murid abdi da ieu mah gampil gitu. Dijawab hiji-hiji. Seluruh referensinya, ayatnya, hadisnya, tafsir Qur'annya, tafsir hadisnya lengkap dengan referensi nomor halamannya, nomor hadisnya. Udah beres, cek Pak Kiai nu asli, mangga cenah Pak Kiai ieu walana. Dibacakeun hiji-hiji. Wah, dugi ka beres sadayana rapi. Apa kata moderator? Masya Allah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Abdi teu tiasa cenah ngawaler ku bahasa anu nyugemakeun mangga cenah ka pacamat. Pacamatna ka hareup, cek camatna teh setelah berbicara panjang menyanjung-nyanjung kiainya yang tadi nu nyebat ya gampang-gampang teh. Kata camatnya, ini susahnya 10 tahun 5 pertanyaan bisa dijawab baru ku muridna komo cenah kiai. Hebat sekali. Tah itu keberkahan teh mata jamaah rahimakumullah. 15 tahun di pesantren itu jauh lebih baik daripada 15 tahun di tempat maksiat gitu. Nah, itu keberkahan. Secuil kisah saja supaya tidak ngantuk. Taib barakallahu fikum. Kita masuk pada ayat yang ke-8. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu ada wajah-wajah yang na'imah. Bagaimana itu na'imah? Nah, mari kita lihat tafsirnya. Sebentar, sebelah mana tadi? Ah, ini dia. Lamma dzukira halul ashqiya'i thana bi dzikris su'ada faqala wujuhu yawma idzin ay yaumul qiyamah na'imatun ay ya'rifun na'imu fiha wa innama hasala laha dzalika bi sa'yiha. Setelah Allah Subhanahu wa taala setelah disebutkan orang-orang yang penuh dengan kegembiraan, kesuksesan, dengan kalimat su'ada, orang yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan. Wujuhu yauma idzin, nah wajah-wajah mereka ini orang-orang yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebahagiaan, maksudnya orang mukmin. Yauma idzin ini di sini maksudnya adalah pada hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka? Naimah itu mereka akan mengetahui kenikmatan yang sempurna dan mereka merasakan kenikmatan yang sempurna. Dan kenikmatan yang sempurna itu kata Ibnu Katsir tidak akan bisa dirasakan sampai kepada diri mereka kecuali dengan perjalanan yang panjang. Ya. Wa qala Sufyanu li sa'yiha radiyah. Sufyan mengatakan li sa'yiha karena perjalanannya radiyatun diridhoi oleh Allah. Qad radiyat amaluha. Diridhoi oleh Allah perjalanannya. Jadi ada orang kan di awal tadi amilatun nasibah. Amalnya banyak tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin amalnya soleh tapi bukan untuk Allah mengerjakannya sehingga tidak ikhlas. Terlebih amalnya tidak soleh, otomatis bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga loh ya, amal buruk tapi diperuntukkan untuk Allah tuh ada itu. Ada nggak kira-kira Pak? Ada itu.
Orang mau mencuri bismillah dulu itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mencuri kan dosa ya. Tapi bismillah dulu. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Biar tidak kena ya. Kalaupun kena dikumpulkan uangnya. Kenapa kamu mencuri? Oh saya biar bisa melaksanakan zakatnya 2,5%-nya. Oh gitu ya. Kamu kenapa di tempat perbuatan zina? Iya, nanti kan saya bisa mengambil hasilnya, kemudian 2,5%-nya saya zakatkan dan saya sedekahkan. Ya, tetap dua hal ini harus ada. Ya. Amalnya benar, soleh, ada syariatnya. Kemudian yang kedua, dalam mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk Allah. Orang-orang debus kan sama Pak. Ya. Debus itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa-doanya, niatnya. Cuma yang dikerjakan itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda tipis, contoh ya. Saya dulu pernah ada objek dakwah, anak ini anak muda, punya potensi tidak merokok dan suka nge-gym Pak. Ya. Terus disukai oleh anak-anak muda yang lainnya. Artinya anak muda yang lainnya itu menghormat kepada dia. Saya tiap lewat saya lihat, saya doakan, mudah-mudahan ya Allah dia mau jadi ahli masjid gitu. Nah, akhirnya saya dekati, kemudian ngobrol panjang, singkat cerita, ternyata dia ini belajar ilmu debus, ya. Tapi rajin ke masjid Pak. Ya. Waktu nyuguhi saya masak, ya, saya waktu berkunjung itu katelnya dipegang dan nggak pakai susu, pakai tangan. Nah, padahal panas kan. Saya bilang wah ini kesempatan. Ya, saya tanya, akhi, nah nggak pakai apa namanya sendok atau nggak pakai susuk gitu ya. Kata dia, nah ini rahasianya. Saya belajar ilmu suci katanya. Ini kan bahasa setan sebenarnya, ilmu suci. Yang dibacakan Al-Quran. Apa doanya saya tanya. Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Padahal kan itu kisah tentang Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud dengan api. Kemudian Allah yang berfirman kepada makhluknya bernama api. Wahai api, dinginkanlah kamu ketika membakar Ibrahim. Itu sebuah kisah yang menjelaskan tentang anugerah mukjizat yang Allah titipkan kepada Nabi Ibrahim melalui api itu. Nah, ini dijadikan doa ya, sehingga tidak terasa panas. Saya katakan antum ini enggak normal. Orang pegang es harusnya terasa apa? Dingin. Orang pegang api harusnya terasa panas. Ini pegang api tidak terasa panas, ini masalah. Ada sesuatu. Nah disitulah baru dialog. Kata dia, Ustaz, ini bagus kok katanya. Ilmunya ilmu bersih, suci. Ya. Saya bilang, dari mana dapat ilmu itu? Ya sudahlah, datangkan saja kita perjanjian ada pertemuan dengan guru kamu. Ya, singkat cerita, malam Selasa udah janjian Pak. Nah, dekat di sini di Bojongkoneng dulu ya. Nah, kumpul orang-orang dari pasar-pasar Soreang tuh banyak kumpul. Kemudian mereka belajar ilmu debus. Nah, nanti diuji, ada satu orang dimasukkan jin, kemudian dikeluarkan jin itu sama muridnya. Nah, nanti kalau yang berhasil itulah hebat. Pas saya ke sana sudah siap ya, kita juga sambil berdoa dan yang lainnya gitu. Demi dakwah. Akhirnya pas ke sana gurunya nggak hadir. Ya. Kemana ini lagi ngobatin orang yang sakit terus dipindahkan ke telur kadang ke ayam gitu. Kasihan kan ayam mestinya buat ngaliwat ini dikasih penyakit gitu. Nggak hadir Pak. Saya bilang takut ini guru kamu ini takut. Ya sudah akhirnya pulang. Nah di situ dia cerita. Kami biasanya seminggu 2 kali Ustaz katanya. Habis isya sampai waktu subuh itu ada dzikir-dzikir khusus. Terus ada namanya kalau bayar bukan infak ya mahar. Ya, ada bayar maharnya Pak kalau meningkatkan ilmunya. Nah, kemudian saya bilang kenapa dikatakan ilmu suci? Ya guru saya bilang kalau ilmu debus kamu nggak mau hilang, maka sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, harus berbuat baik kepada ibu kamu, kepada tetangga, dan jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Itu kan bagus.
Iya bagus, tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya takut ilmu debusnya hilang. Di situ kemusyrikannya, ya. Di situ tipis, ya. Padahal seseorang ketika beramal soleh harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena ada sesuatu yang ditakutkan, gitu. Nah, di situ kan tipis, kan bagus. Iya, sholatnya bagus, sholat 5 waktunya di masjid bagus itu. Tapi tujuannya yang tidak bagus. Bagus itu berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua, tapi tujuannya bukan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk Allah, tapi karena takut ilmu debusnya hilang. Nah, begitu. Disitulah setannya bermain. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Banyak orang beramal seperti baik, ternyata ketika dibuka lembaran itu, mana ya amal soleh saya kok tidak ada. Nah, itulah yang menjadi catatan 2 hal, ya. Orang yang wajahnya penuh dengan kenikmatan di dalam jannah karena perjalanan hidupnya penuh dengan kesenangan di dalam jannah, dan ketika di dunianya penuh dengan ujian. Tapi perjalanan di dunianya penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi amal salehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Qad radiyat a'maluha, ya. Amal-amalnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ada 3 tanda. Kalau tidak salah ya berarti benar. Kalau tidak salah berarti benar. Seingat saya sudah saya sampaikan 3 hadis tanda orang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. 1, innallaha idza ahabba ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru biha wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu. Ini termasuk hadis kursi juga sebagai tanda pertama ukuran gitu. Saya ini dapat ridho Allah apa tidak ya perjalanan amal yang saya kerjakan selama hidup ini. Padahal kalau ingin wujuhu yauma idzin na'imah harus diridhoi amal kita kan di sisi Allah. Nah, tanda yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tangannya, ya, jadikan pendengarannya ketika dia mendengar, Allah lah yang menjadi kedua pendengarannya. Ketika dia melihat, maka Allah lah yang akan menjadi kedua matanya. Ketika dia menengadahkan kedua tangannya, Allah lah yang menjadi kedua tangannya. Ketika dia berjalan, Allah lah yang akan menjadi kedua kakinya. Ini bahasa kiasan, ya, bahasa kiasan. Maknanya apa? Allah jika ridho kepada seorang hamba ketika ada peluang berbuat dosa dan maksiat, dengan kedua matanya, telinganya, tangannya dan kakinya Allah tahan dengan cara Allah Subhanahu wa taala sehingga maksiat itu tidak terjadi. Nah, makanya bersyukur ya kalau kita ada peluang untuk berbuat maksiat dan kita mampu. Gak ada orang yang kenal, fasilitas ada, kemudian kita juga secara jasmani sehat dan kita bisa melakukannya. Tapi kemudian Allah punya cara, dengan cara Allah Subhanahu wa taala mungkin kita ada tamu nggak jadi melakukan dosa dan maksiat, atau mungkin kita masuk ke selokan pakai kendaraan tidak jadi maksiat. Apa saja ya. Jangan aral, justru alhamdulillah ya. Kalau kita sadari hadis ini, alhamdulillah saya tidak jadi maksiat. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau saya berbuat maksiat, tapi Allah ridho kalau saya ini menjauh dari maksiat, ya, bersyukur. Ya. Wah nanti malam katanya ada film gitu ya, filmnya bagus, ya. Menceritakan tentang gosip. Gosip kira-kira maksiat atau dosa? Maksiat atau dosa? Apa bedanya maksiat dengan dosa? Tidak ada pilihan yang lain. Kalau pertanyaannya nanti malam ini ada film isinya tentang gosip. Ya. Sekarang kan film-film tuh nggak berkualitas itu, ya. Ceritanya apa misalkan ya jin dan jun nggak berkualitas ya. Terus apa lagi gitu ya tentang cinta, kalau enggak tentang klinik itu di Indonesia nggak berkualitas ya filmnya. Kemudian kita bangun, pas bangun ngantuk lagi, tidur lagi, pas besoknya aduh nah hanya padahal kita ingin tahu berapa episode ini, tadi malam episode yang terakhir ini saya kok nggak bisa lihat ini, penasaran, aduh
saya menyesal. Jangan menyesal, bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Saya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ridho gitu. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Aya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu Jibril. Tsumma nada fi ahli sama, ya ahlas sama inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbunahu. Tsumma yudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, sampaikan kepada Jibril, kamu harus cinta kepada si fulan itu. Kemudian Jibril menaruh rasa cinta kepadanya. Kemudian barulah Allah memanggil malaikat selain Jibril yang disebut dengan ahlus sama, penghuni langit. Wahai penduduk langit, kalian harus cinta kepada si fulan itu. Kemudian mereka menaruh rasa cinta semuanya. Nah, setelah itu fayudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang pilihannya, manusia, orang-orang soleh di dunia, ya, itu ketika ada satu orang yang Allah ridho kepadanya, Allah cinta kepadanya, maka kemanapun dia pergi, ya, maka yang menyertai untuk urusan orang ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi yang kedua kalau ridho Allah itu ada. Makanya kalau kita pindah rumah, mungkin ngontrak atau pindah rumah, beli rumah, atau dalam urusan yang lain kita pergi ke daerah yang lain atau ke lintas negara, ya, dalam urusan apapun, ternyata yang mendekati kita, yang membantu urusan-urusan dunia dan akhirat kita adalah orang-orang yang soleh. Bersyukur, alhamdulillah, saya tidak kenal antum, tapi kok sekarang membantu saya. Ternyata saya bisa, cita-cita saya tersampaikan, ya, sampai cita-cita saya. Yang membantu fulan, orang-orang yang tidak bermasalah di masyarakatnya. Bersyukur. Karena Allah ketika ridho kepada seorang hamba, Allah tidak ridho menghadirkan orang yang bermasalah mendekati orang yang Allah cintai. Maka bukti ridhonya Allah hadirkan juga yang satu frekuensi, ya, satu frekuensi. Nah, itu ternyata apa? Tidak hanya dalam urusan bisnis saja, ya, ternyata dalam urusan pendidikan, ya, termasuk dalam urusan pengajian, dalam urusan apa saja. Ternyata sebelumnya kita tidak kenal, kayak begini kan, tidak kenal sebelumnya. Tapi kemudian Allah giring, ya, berarti satu frekuensi. Allah ridho ketika kepada seorang hamba menaruh rasa ridhonya. Allah ridhoi juga yang menghadirinya adalah orang-orang yang baik pula. Yang ketiga adalah tanda Allah ridho kepada orang itu, innallaha idza ahabba fulanan assalahu. Allah kalau sudah ridho cinta kepada hamba, maka Allah berikan pemanisnya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma'assalahu ya Rasulullah. Apa itu pemanisnya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yuwafiqu lahu amalan salihah hatta baina yaday ajalihi yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Allah itu kalau sudah ridho kepada seorang hamba, tanda yang ketiga Allah berikan pemanisnya. Sahabat bertanya, apa itu pemanisnya? Yaitu Allah sibukkan orang itu dengan amal soleh. Sibuk dengan amal soleh, ya. Faida faragta fansab, ya. Selesai ini dia kerjakan ini. Ketika ada amal jama'i bersama kaum muslimin, orang-orang, dia menjadi salah satu di antara orang yang beramal soleh. Begitu Allah sibukkan sampai pada akhir hayatnya dia sibuk dengan amal soleh. Kemudian yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Keluarganya, tetangganya, dan kawan-kawannya di sekolahnya, mungkin di tempat kerjanya itu merasa kehilangan, gitu ya, merasa kehilangan. Oh, si fulan dah nggak ada, ya. Iya, dia yang mengingatkan saya, ngajak saya ngaji. Sekarang dia lebih dulu diambil oleh Allah, merasa kehilangan, ya. Lapak akhirat sebelah kanan itu biasanya sama si fulan, Pak Haji, sekarang sudah tidak ada, gitu. Nah, begitu. Itu tanda orang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidupnya penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Kan beda kalau ada yang meninggal misalkan, ya. Kira dengekeun cenah saha nu ngantunkeun innalillahi inna ilaihi bieu ti masjid. Nah, suka ada informasi kan. Fulan, ya, meninggal, ya. Oh, si fulan eta nu sok mabok. Nah,
Oh si fulan eta sok maling hayam saya teh ah. Itu meskipun tidak boleh karena masih dikatakan seorang muslim hamba Allah cuma fasik, meskipun tidak boleh kita mengatakan alhamdulillahnya sana jelema baong teh geus ngantunkeun, tapi secara tidak langsung seperti orang itu bunga gitu. Berarti peluang kebatilan kemaksiatan itu sudah berkurang satu orang gitu ya. Nah, tapi kalau orang soleh meninggal, alah masya Allah, innalillahi ya Allah, anjeuna nu sok ngajak abdi ngaos teh gitu. Abdi tiasa ka masjid ku anjeuna ternyata masya Allah ngantunkeunnya anom keneh ya Allah ya Rabbi. Sok kitu kadang. Merasa ada sesuatu yang hilang dari diri hati orang-orang yang beriman karena dirindukan, diridhoi orang yang soleh itu. Taib, kita lanjutkan. Mudah-mudahan 3 tanda ini ada dalam kehidupan kita ya. Tadi fi jannatin aliyah, perjalanannya di dunia diridhoi, kemudian di akhirat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fi jannatin aliyah, di dalam jannah aliyah. Bagaimana jannah aliyah itu? Yaitu kata Ibnu Katsir, aliyah di sini rafi'atun bahiyatun fil ghurufati aminun. Mereka orang-orang yang wajahnya sumringah penuh dengan kebahagiaan yang sempurna karena mendapatkan nikmat di dalam jannah, perjalanannya senang menuju perjalanan jannah itu. Senang ya, tidak ada rasa takut, sedih dan yang lainnya. Rafi'atun karena kedudukan jannahnya juga tinggi. Orang yang tinggi, ya, tinggi dalam arti derajatnya tinggi, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala pertemukan kecuali dengan orang yang pilihan orang baik pula, ya. Begitu pula ya, jannah yang kedudukannya itu tinggi tidak mungkin dimasuki kecuali oleh orang-orang pilihan, ya. Nabi ini orang pilihan, nggak mungkin Allah hadirkan para sahabat yang menyertai Rasulullah SAW dalam perjalanan perjuangannya kecuali orang pilihan pula, ya. Tadi satu frekuensi. Nah, ini jannah ini aliyah rafi'ah, tinggi derajatnya. Bahkan mereka ini tinggal di gurufat. Gurufat itu gurfah-gurfah ya, ruangan-ruangan yang luks, indah, aminuna, mereka terjaga. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak pernah mereka itu mendengarkan bahasa di dalam surga yang laghiyah. Ya, laghiyah itu apa? Coba kita lihat. Kata Ibnu Katsir, la tasma'u fil jannatil lati hum fiha kalimatul laghwin. Tidak akan pernah terdengar di dalam surga itu mereka merasakan perkataan-perkataan yang sia-sia, lagu, ya, lagu. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang itu. Dilihat pada surat Maryam yang dekat dulu, ya, surat Maryam ayat yang ke-62. Maryam ayat 62. Surat berapa Maryam itu? 19. Ada kalimat la yasma'una, mereka ahlul jannah itu tidak mendengar fiha di dalam jannah lagwan, ucapan yang tidak berkualitas, ya, recehan, tidak, ya. Illa salaman, kecuali yang mereka dengar hanyalah ucapan-ucapan yang mensejahterakan, membahagiakan diri mereka. Walahum, dan bagi mereka rizkuhum, diberi rizki oleh Allah fiha di dalam jannah bukrata wa asyiyah, pagi dan petang. Karena di sana juga Pak, Bu, ada hari-hari sebagaimana yang dirasakan ketika di dunia. 7 hari itu ada Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Maka pagi dan petang juga mereka rasakan. Malam, siang mereka rasakan. Tapi malamnya penuh dengan bahagia, siang, pagi, sorenya juga penuh dengan bahagia. Bahkan la rautha wala baula, ya, kalau mereka makan sekenyang mungkin
tapi ketagihan. Minum juga tidak pernah ada rasa kecuali rasa yang nikmat saja. Tapi setelah itu mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil juga, ya. Dan kalau boleh saya tambahkan, tidak kokoloten, tidak roromehen. Nikmat semuanya di dalam jannah itu, ya. Kemudian tidak ada usia tua, di sana tuh sepadan dan terjadi abadi selamanya, ya. Sebagaimana juga kita lihat lengkapnya, ya, ayat selanjutnya yang ditampilkan Ibnu Katsir. Dilihat pada surat At-Tur ayat 18 sampai ayat 23. At-Tur surat keberapa? Nah, taib 42 ayat 18 sampai 23. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka itu sudah ketemu 42, ya. Masalahnya masih ada yang cari-cari, ya. Kok 42? 52. Ayat 18. Dari 17, ya. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, berada di dalam jannah, wa na'imin, dan kenikmatan yang sempurna. Fakihina, mereka bersukaria. Kenapa? Bima atahum rabbuhum, karena diberikan kepada mereka kenikmatan dari Rabb mereka. Wa waqahum rabbuhum, dan Rabb mereka menjaga mereka, dijaga adzabal jahim, dari siksa neraka jahim. Dikatakan kulu, makanlah oleh kalian, wasrobu, dan minumlah oleh kalian, hani'am bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dari apa saja yang telah kalian kerjakan. Muttaqiina, mereka bersandar, ala sururin, di atas dipan-dipan, masfufatin, yang tersusun dengan rapih. Itu kalau Profesor Dr. Hamka menjelaskan ala sururin masfufah, ya. Dipan-dipannya itu terbuat dari emas, ya. Dan itu tersusun rapih, sebagaimana ketika kita melihat susunan kebun-kebun yang di bawah lagi. Kalau di atas lagi, ya, bertahap-tahap gitu. Indah sekali. Dan ada ornamennya terbuat dari permata yakut. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Ah, ini lebih indah lagi, ya. Dan kami nikahkan mereka bihurin 'ain, dengan bidadari yang bermata indah. Hurin 'ain. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti mereka oleh keturunan mereka, dzurriyyah mereka, ya. Makanya kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, Pak, ya. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ridhomu dan jannahmu, masukkanlah kami ke dalam jannahmu dan juga keturunan kami. Biimanin, dengan penuh iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Nah, di situ, dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun pahala mereka dari amal yang mereka kerjakan. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu terikat dengan pekerjaannya. Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun, ya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan kenikmatan berupa apa? Bifakihatin, buah-buahan, walahmin, dan juga daging, mimma yashtahun, sebagai makanan dan buah-buahan, daging dan buah-buahan yang sangat disukai oleh syahwat mereka. Yatanaza'una fiha ka'sa, di dalam surga itu mereka saling memberikan
gelas yang isinya adalah di antara ada madu, ada susu, kemudian juga ada air yang sangat jernih. La lagun fiha. Nah, di sini dikatakan tidak ada kalimat yang sia-sia di dalam jannah. Wala ta'thim, dan juga tidak ada perbuatan dosa. Kesananya silahkan dibaca sendiri, masih panjang ya. Ini menjelaskan tentang kenikmatan jannah. Ada kalimat la lagun fiha wala ta'thim. Nah, tidak pernah didengar kalimat yang murahan, kalimat yang sia-sia. Semuanya hal yang baik ya. Kemudian termasuk juga di dalam surat An-Naba ya. Meskipun nanti kita sampai tafsirnya pada surat An-Naba, dilihat pada ayat 31-nya surat An-Naba. Pada hafalkan An-Naba. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Nah, setelah itu la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, ada keberuntungan, kesuksesan, kenikmatan. Hadaiq itu jama dari hadiqah. Kalau hadiqah satu kebun, hadaik itu berkebun-kebun banyak. Wa a'naba, kalau sudah disebutkan berkebun-kebun, apapun itu hasilnya buah-buahan ada ya. Wa a'naba, dan juga ada kebun-kebun yang penuh dengan anggur. Itu a'naba kan jamak, plural jamak. Inabun satu bentuk anggur. A'naba berbagai macam anggur ya. Ada anggur merah, anggur hijau, ada anggur putih, mungkin ada yang hitam ya. Nah, berbagai macam anggur. Nah, pertanyaannya kenapa tidak disebutkan mangga mana lagi gitu ya. Tapi kok disebutkan anggur. Nah, kata Syekh Utsaimin, Allah yarham, karena anggur ini sepanjang sejarah adalah buah-buahan yang selalu ada di tempat dipannya atau mejanya para raja. Ya. Jadi Allah itu menyebutkan makanan, minuman, buah-buahan yang elit, karena jannah itu kan kedudukannya tinggi ya, derajatnya. Maka yang disebutnya adalah buah-buahan yang sangat disukai oleh orang-orang yang elit juga gitu. Jadi di kerajaan-kerajaan sepanjang sejarah selalu ada namanya anggur ya, makanan elit, makanan enak, sehat, menyehatkan. Wa kawa'iba atraba, tadi ya, sebagaimana dalam surat sebelumnya ya, At-Tur disebutkan juga. Kalau di sini bahasanya wa kawa'iba atroba. Kalau dalam surat At-Tur disebutkan hurin ain. Ya, di sini kawa'iba. Kawa'iba itu ya, kata Syekh Utsaimin ya, ini Al-Qur'an menjelaskan karena sesuai dengan fitrah manusia, psikologi manusia. Kawa'iba ini dari kata ka'bun. Ka'bun itu memuncangan. Apa sih bahasa Indonesianya? Mata kaki. Kan mata kaki agak menggelembung begini. Dalam tafsir Syekh Utsaimin, itu bidadari yang memiliki buah dada yang indah dan sempurna. Ya. Begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan fitrah manusia. Untuk apa disebutkan kawa'iba? Jangkung, lenyang, koneng, omyang, kemudian sempurna badannya, karena untuk memotivasi orang hamba Allah Subhanahu wa taala agar semangat dalam beribadah. Jangan macam-macam lah di dunia. Sudah Allah siapkan bidadari yang sangat cantik sekali, memiliki buah dada yang sangat sempurna. Itu dalam tafsir Syekh Utsaimin. Atroba, nah atroba ini tidak tua, tidak muda. Kalau dibahasakan unyu-unyu gitu ya, pas gitu ya. Dan itu selamanya atroba, tidak pernah tua, tidak pernah muda. Bahkan Rasulullah mengatakan satu bidadari tinggal di satu khoimah. Khoimah itu tenda ya, yang luas tendanya itu seluas langit dan bumi, bayangkan ya. Kemudian hubungan badan
dengan satu bidadari sampai 100 kali. Itu kali yang ke-100 sama nikmatnya tidak berkurang seperti kali yang pertama. Ya. Nah, kalau diceritakan begini paling bayangannya istri antum. Ya. Ukuran dunia. Tapi di akhirat kan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Tidak bisa diterawang, dirasakan, diukur-ukur dengan ukuran dunia, tidak sama. Karena alamnya sudah berbeda. Otomatis kenikmatannya juga kastanya tinggi karena jannahnya juga derajatnya marfu'ah, tinggi ya. Dan itu Masya Allah abadi ya, selamanya. Kenapa demikian? Ya. Waka'sang masih ada, waka'sang dihako, dan di dalam jannah itu disiapkan juga tempat minumnya, tempat makannya yang terbuat dari, kalau tidak emas, permata yakut. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak pernah mendengar di dalamnya, ini sama kalimatnya, lagwan wala ta'thima, kalau di sini wala kidzaba. Tidak ada bahasa murahan, perkataan yang tidak berkualitas, lagu wala kidzaba, dan juga tidak ada perkataan yang penuh dusta. Dari mana itu? Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Datang dari Rabbmu Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, sebagai imbalan dan pemberian yang terbaik karena mereka sudah berusaha ketika di dunianya, yaitu amal solehnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya kalau bercerita tentang kenikmatan, oh luar biasa ya, kenikmatan jannah itu. Sekali lagi kalau kita baca dalam ayat ya, kemudian dalam hadis tentang kenikmatan jannah, tidak mewakili yang sesungguhnya. Nah, itu harus digarisbawahi ya. Tidak mewakili yang sesungguhnya. Jadi apa yang dikisahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang sesungguhnya tuh jauh lebih nikmat dari sekedar yang dikisahkan di sini, ya. Luar biasa. Taib. Sampai mana barusan? La tasma'u fiha laghiyah. Tidak terdengar di dalamnya kalimat-kalimat yang murahan, yang tidak berkualitas. Fiha ainun jariyah. Di dalam jannah itu ainun, ada sumber mata air jariyah yang mengalir terus. Ini terlebih di dalam jannah. Padahal sebelum mereka masuk jannah pun ainun jariyah itu mengalir di bawah kedua telapak kaki mereka di depan pintu-pintu jannah. Ya. Sumber airnya. Dan ini dialirkan dari telaga Kautsar, yaitu telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti coba dilihat dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat yang ke-43. Nah, itu menjelaskan tentang sungai-sungai yang mengalir di bawah telapak kaki mereka itu di depan pintu jannah, belum masuk jannah ya, apalagi di dalam jannahnya. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Coba ya, kita lihat surat Al-A'raf. Khawatir keliru nih. Kita lihat surat Al-A'raf. Iya betul, ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nah, setelah itu tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah telapak kaki mereka sungai-sungai ya. Di situ memang ada sungai susu, sungai madu, ada sungai arak. Nah, yang ketiga ada sumber air sungai yang airnya jernih yang dialirkan dari telaga Kautsar. Ini dalam tafsirnya di depan pintu jannah, Pak. Bu ya, bukan di dalam jannah. Jadi terlebih di dalam jannah ya. Baru di depan pintunya saja sambil menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk jannah. Jariyah, kita lihat tafsirnya dulu ya. Jariyah ay sarihatun wa hadhihi nakiratun fi siyaqil itsbat wa laysal muradu biha 'ainan wahidatan wa innama hadza jinsun ya'ni fiha uyunun jariyat. Di sini memang disebutkannya ainun jariyatun ya. Seperti satu mata air, bentuknya tunggal ya.
Tidak ayunun jariyatun, tidak begitu, atau uyunun jariyatun. Jariyatun tidak begitu. Bentuknya tidak bentuk jamak, tapi bentuknya bentuk tunggal ya. Tapi dilihat kata Ibnu Katsir di situ kalimatnya bersifat nakiroh ya. Bersifat nakiroh itu tandanya sukun, ainun, nun di situ ada sukun, jariyatun sebagai yang mensifatinya atau naatnya tun gitu ya. Itu bersifat nakiroh. Nakiroh itu menunjukkan tidak satu mata air, tapi banyak mata air dan bentuk-bentuknya bermacam-macam. Ya, jadi begini Pak. Saya jelaskan karena ijazul Qur'annya biar dapat. Korelasinya bukan korelasi, apa namanya? Misil yang lain ya. Itu ada kalimat innama inna ma'al usri yusra ya, ma'al usri yusran. Nah, ini namanya nakirah ya. Di situ ada kalimat fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Betul? Itu ya. Nah, jariyah. Ini memang bentuknya tunggal. Ini yang mensifatinya, tonaatnya ini man'ut ya. Itu bentuknya tunggal. Di dalam surga ada satu mata air jariyah yang terus mengalir. Kalau sekilas begitu secara tekstual. Tapi kalau sudah masuk tafsir dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ini bentuknya nakiroh ya. Nakiroh itu bersifat umum. Berarti kalau bersifat umum itu kata beliau tidak satu air, mata air, tapi berbagai macam mata air dan bentuknya juga tidak sama. Ya. Berarti nerjemahkannya kalau sudah masuk pada tafsirnya, fiha di dalam jannah ainun, berbagai macam banyak bentuknya mata air, jariyatun yang terus mengalir. Ya. Ini sama dengan ini bahasa Al-Quran supaya menunjukkan memang ini tidak perkataan manusia tapi firman Allah SWT yang di situ mengandung kemujizatan Al-Quran karena Allah ingin mengajak berpikir. Kalimat ainun jariyah sama dengan uyunun jariyatun gitu ya. Uyunun jamak plural. Mata air jariyatun yang terus mengalir. Nah, ini ainun bersifat nakiroh, berarti tidak satu mata air. Sebagaimana ini inna sesungguhnya ma'al usri bersama dengan satu. Nah kalau ini satu karena ada alif lam namanya ma'rifah. Sungguh bersama dengan satu kesulitan yusron banyak jalan kemudahan. Karena ini nakiroh gitu. Kecuali kalau ayatnya begini, fiha al-ainu al-jariyatu, baru itu menunjukkan cuma satu mata air karena ada alif lamnya. Begitu. Fahim tuh? Baik. Nah, seperti ainun mardiyah. Tadi kan disebutkan ainun mardiyah ya. Perempuan yang atau bidadari yang bermata jeli ya. Artinya berarti banyak bidadarinya tidak satu. Bahkan seorang mujahid meninggal dan mendapatkan nilai mati syahid, berapa bidadari yang menyertainya? 72 bidadari ya. Itu kalau ukuran dunia asa kawurnya 72 bidadari. Alamnya sudah beda kan ya, antara dunia dengan akhirat. Sampai ayat berapa? Kita cukupkan sampai di sini. Rada ngareng hapeula. Wah, Ustaz rek neruskeun deui cenah ieu sepenting. Nah, cukup sampai di sini dulu. Berarti sampai ayat yang ke-12. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pekan yang akan datang masuk pada ayat yang ke-13-nya. Alhamdulillah, yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.